Mari Bapak Ibu yang ada di depan, tolong bisa ke depan. Yang di belakang tolong bisa ke depan. Supaya bangku-bangku di depan terisi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Kristus Yesus. Malam hari ini kita kembali bersekutu bersama dalam PDPKK Immanuel Santo Yakobus. Mari saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji nama Tuhan. Yesus, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan boleh panggil setiap kami satu persatu untuk boleh hadir di tempat ini.
Bahwa kami tahu bukan karena kekuatan kami. Dan bukan secara kebetulan kalau malam hari ini kami boleh datang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, karena kekuatan cinta-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan, Kau yang melayakkan setiap kami untuk hadir di tempat ini. Mari Tuhan, bertatalah di dalam setiap hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, jamah setiap kami anak-anak-Mu. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Engkau Tuhan secara luar biasa. Kami boleh dipulihkan, kami boleh dimenangkan, dan kami boleh dibebaskan. Ada sukacita, damai yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini waktu-Mu Tuhan. Kami mau pakai beberapa waktu ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu dengan setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita boleh menyadari bahwa Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berkarya dari hari ke hari, waktu ke waktu. Tidak pernah sekalipun Dia tinggalkan kita. Amin. Malam hari ini, apapun kondisi hati kita, apapun perasaan kita, apapun pergumulan kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau berikan yang terbaik dengan pujian dan penyembahan kita. 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan saya dan kita percaya bahwa saat ini Tuhan juga hadir tengah-tengah kita. Amin. Dan ketika Tuhan boleh hadir, ada kesembuhan boleh terjadi, ada pemulihan boleh terjadi, ada damai sukacita yang boleh kita rasakan. Amin. Mari kita mau bawa rasa syukur kita. Sama-sama kita mau datang dengan penuh ungkapan syukur, menyadari bahwa kita punya Tuhan yang sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
rasakan kasih Tuhan, rasakan kuasa Tuhan ketika kita boleh memuji Tuhan dengan segenap hati. biasa ya. Kita penuh dengan sukacita ketika kita boleh memuji Tuhan. Amin. Mari saat ini saya mau undang Bapak Ibu yang mau bersaksi, yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Mari saya undang 2 orang saja. Silakan Bro Anton. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anton. Saya mau sharing pengalaman saya ketika PD Immanuel diberi kesempatan untuk mengikuti Expo di hari Minggu tanggal 12 Februari. Jadi singkat cerita, Expo itu kita mengadakan foto 360, dari foto 360 diarahkan ke booth kita. Jadi teman-teman kalau yang sempat mengikuti booth kita mengisi buku tamu, setelah mengisi buku tamu diarahkan untuk memutar suatu lingkaran, dan di dalam lingkaran itu ada angka-angka.
Jadi angka-angka itu nanti menunjukkan kantong-kantong di dinding sebelah belakang ini ayat-ayat firman Alkitab apa yang akan dibacakan. Dan kebetulan saya bertugas untuk membacakan firman itu dan bersama teman-teman yang lain, dibantu teman-teman yang lain. Satu hal yang saya mau saksikan itu respon dari tiap orang ya. Setiap kali mereka mendapat ayat itu kan saya minta bacakan, Pak, Bu, tolong dibacakan dengan keras supaya saya dengar, saya bilang. Dan responnya tuh luar biasa ya. Saya tiap kali setelah selesai mereka baca, bagaimana Pak, Bu, perasaannya? Kok bisa tepat ya firman Tuhan, atau kok luar biasa ya? Bahkan saya lihat pernah ada satu bapak ya, waktu terima firman itu dia baca pelan-pelan. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Dia termenung, sebentar dia termenung. Kayak tiba-tiba dia mendapatkan jawaban dan cepat-cepat dia keluar dari booth Immanuel. Ada juga beberapa teman mungkin, ya ini ada satu ibu ketika dapat firman itu malah bersuka cita. Dia bernyanyi ya Bu ya. Filipi ya, waktu itu saya ingat Filipi ya Bu ya. Filipi beberapa, saya lupa. Pokoknya saya lihat ibu itu menyanyi dengan luar biasa. Dan ada beberapa orang juga ketika menerima firman itu, dan ketika dia baca, seakan-akan dia mendapatkan nomor undian. Dan dia berteriak. Dan teriaknya luar biasa. Hanya kita di semua di booth itu tepuk tangan. Itu bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan saya lihat, kan Immanuel itu booth sebelah sininya ada booth yang jual bakso, booth yang sebelah sini jual burger. Bahkan teman-teman di 2 booth itu ikut tepuk tangan. Jadi suasananya kayak bener-bener full sukacita gitu loh. Suasana sukacitanya luar biasa. Dan tiap kali kalau ada satu keluarga datang, saya biasa meminta sang anak untuk membacakan firman itu. Jadi setiap kali ada bapak ibu dan anaknya, saya mohon anaknya tuh bisa baca enggak? Membacakan enggak firman itu untuk kita? Dan tiap kali itu pasti mereka akan tanggapi dengan luar biasa. Satu kali ada satu anak perempuan, usianya berapa ya? Dia bilang, bisa baca ya Mei? Bisa, dia bilang. Coba dibacakan. Saya jongkok waktu itu. Saya ingat betul saya jongkok. Dia bacanya terbata-bata. Tetapi saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan teman-teman yang masuk ketika firman itu dibacakan. Kan ada juga yang suasana ibu itu suasananya yang menangis, terharu tuh saya sering lihat. Saya bilang firman itu kayak ini sudah biasa saya baca sih. Kok sampai begitu ya dampaknya. Kemudian saya waktu itu anak itu membacakan dengan pelan-pelan. Saya dengarkan, tiba-tiba suasana itu masuk dalam hati saya. Saya ikut terharu. Oh iya ya, Tuhan itu luar biasa gitu loh. Dan saya sudah nggak ingat lagi firman apa yang dibacakan sang anak, tapi saya merasakan suasana yang sama dengan teman-teman yang mungkin mengalami perasaan yang terharu itu. Saya juga mau sharing ya, saya kan ikut kelompok membaca kitab suci yang 1 hari 2 perikop ya. Dulu pertama kali diajak itu saya mikir begini, apa sih gunanya membaca firman kitab suci 2 perikop? Apa kalau anak muda sekarang bilang, relate gak sih sama kehidupan kita? Apa korelasinya dengan pertumbuhan iman kita? Perasaan nggak baca juga nggak masalah kok selama ini. Hidup juga baik-baik aja. Tetapi 1 kali, saya baca 2 kali, saya baca sudah sampai putaran keberapa, sudah khatam berkali-kali. Ada satu hal yang mungkin saya bisa bagikan. Seperti Pak Broto 2 minggu yang lalu ngomong. Firman itu hidup dan menghidupi. Firman itu akan hidup dan menghidupi kalau kita mau baca dan dengar. Seperti di booth itu, ketika dibacakan, didengarkan, firman itu hidup dan menghidupi. Firman itu kita nggak mungkin apal, tapi akan terngiang-ngiang ketika kita ada masalah, ketika kita terpuruk, kita merasakan sukacita, kesedihan. Firman itu terngiang-ngiang ternyata. Itu yang saya dengar dari Pak Broto itu betul. Kata terngiang-ngiang itu yang penting. Nggak perlu apal sih firman itu. Kalau seperti Bu Yovita kan luar biasa kalau membahaskan. Bu Yovita tuh bahas firman itu kan saya terkagum-kagum, ada korelasi firman ini kan ini. Buat ya saya juga mengagumi dan yang penting firman itu seperti itu tuh. Yang seperti Pak Broto ngomong terngiang-ngiang dan menghidupi kita. Itu aja teman-teman. Shalom, terima kasih. Yuk. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu. Oh, silakan Cianti, puji nama Tuhan. Sungguh saya bersuka cita malam hari, banyak dari teman-teman yang boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Silakan sih. Shalom, selamat malam teman-teman. Nama saya Yanti. Kalau tadi Anton menyaksikan tentang acara Expo,
Saya juga teringat karena kita berada di bagian yang sama. Jadi Tuhan itu bekerja tanpa memandang ruang dan waktu. Di Expo pun Tuhan bekerja. Walaupun saya awalnya merasa ini game apa? Apakah akan ada orang yang tersentuh dengan game semacam ini? Ternyata setelah saya pindah ke bagian membaca ayat kitab suci, Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan betul-betul mau banyak orang diteguhkan dengan firman-firman yang ada di booth kita. Saya lihat dari beberapa teman yang masuk di booth saya dan saya tahu masalah-masalah mereka. Saya juga tidak nyangka bahwa itu ayat akan memberikan peneguhan pada masing-masing mereka. Bahkan yang saya lebih luar biasa, ada satu orang itu sampai bilang, loh kok Isa ya gitu. Bahkan saya sendiri ketika membacakan itu, saya mendapatkan rema, saya mendapatkan sesuatu dari ayat yang itu. Saya masih ingat ayatnya itu Yeremia 29 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa oleh sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Jadi di situ saya tersentuh karena sebenarnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang membuat suatu rancangan kecelakaan adalah diri kita sendiri, bukan rancangan yang dari Tuhan. Rancangan dari Tuhan adalah rancangan yang sungguh luar biasa. Kalau kita mengimani dan meyakini juga percaya bahwa itu yang berasal daripada Tuhan. Jadi saya juga tersentuh. Dan saya yakin bahwa dimanapun kita berada, kapanpun tempatnya, Tuhan selalu ada bersama kita. Itu yang harus kita yakini dan imani. Itu kesaksian saya mendukung kesaksian daripada Anton. Terima kasih Ci. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah mendengar ya, betapa Tuhan bekerja dengan ajaib lewat caranya yang ajaib. Lewat ayat kitab suci, lewat bahasa Expo. Dan saya juga percaya malam hari ini Tuhan yang ajaib juga yang boleh menjamah Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau terus tinggikan nama Tuhan. Kita terus mau sembah Allah kita yang sungguh hidup. Allah yang sungguh hidup. Allah yang sungguh meraja dalam hidup kita. Allah yang bekerja dengan ajaib. Allah yang menyediakan rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari kita mau bawa seluruh keberadaan kita. Mari kita mau bawa hidup kita, hati kita, seluruhnya untuk datang kepada Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kasih Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Sadari Allah hidup hadir tengah-tengah kita. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Terima kasih. Jiwaku tenang bersama-Mu, Hanya kasih-Mu, kasih-Mu
mau datang menyembah Tuhan. Yesus, Kau yang ku sembah. Oh, selama-lamanya Tuhan, hanya Engkau yang ku sembah. Kau yang termulia, Kaulah satu-satunya Tuhan. Tiada para siara. Terus sembah Tuhan. Katakan, Yesus, I love you. Aku mengasihimu Tuhan. Oh, Kau yang ku perlu. Kaulah satu-satunya Yesus, Yesus. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Hatiku bersuka karenamu Tuhan. Tiada para siara. Siara para la siara la. Kau begitu mulia, Kau Allah yang agung, Kau Allah yang perkasa. Sikiara la sikiara takala wala. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Oh, kami rindu Engkau Tuhan, Engkau hadir. Kau memulihkan kami Tuhan. Sikiara takala para sikiara siara takala para sikiara iya na se. Yesus yang termanis, hadirat-Mu memulihkan. Para sikiara takala wala. Tiada para sikiara takala wala. Tiada mala sikiara takala wala. Nara mala sikiara takala. Kau tahu Tuhan segala kerinduanku. Hanya Kau satu-satunya yang ku mau dalam hidupku. Tiada yang lain menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Sukakan hati-Mu. Kami datang Tuhan, serahkan hidup kami. Rawara bala sikiara lawala. Sikiara bala sikiara layanala. Oh, Kau yang bertata Tuhan, merajalah dalam hidupku. Sikiara dara barala sikiara, ya nara mala sikiara layala wara. Sikiara takara para sikiara takara. Nara bala sikiara takara. Ya takara para sikiara takala wara. Sikiara takara wara sikiara. Sikiara takara takara wara. Sikiara takara para sikiara. Mana sikiara Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih, rahmat dan cintamu dari dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap kami tanpa terkecuali. Berikan hikmat marifatmu kepada setiap kami ya Bapa. Sehingga ketika firman-Mu dibukakan,
jiwa kami sanggup menerimanya dan boleh berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih banyak Bapa, dan ya Allah Roh Kudus, inilah waktumu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, temanya malam hari ini janji yang tergenapi. Ya. Kita memang hidup di dunia yang dibanjiri dengan janji. Televisi, media sosial, semuanya adalah corong janji itu diumbar. Tapi seringkali tebaran janji-janji itu hanya semu. Janji itu akan terpenuhi kalau kita memenuhi syarat yang disodorkannya. Itu janji di dunia, ya. Bahkan seringkali janji-janji itu memanipulasi syarat-syaratnya. Akibatnya siapa saja yang tidak cermat pasti akan tertipu oleh janji-janji itu. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Janji Allah yang pertama itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 15 ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya sejak awal mula menginginkan hidup manusia menjadi bahagia. Jadi Allah tidak pernah menginginkan manusia tidak bahagia, enggak, itu yang saya tahu ya. Allah selalu ingin manusia bahagia. Masalahnya standar bahagia menurut Allah dengan standar bahagia menurut manusia itu dua hal yang berbeda. Betul enggak? Bahagia menurut kita kalau cuannya banyak, kalau hidup gak pernah menderita, itu secara jasmani. Tapi Allah memikirkan yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu kebahagiaan yang memiliki sifat kekekalan. Nah, kita kan tertarik sama kebahagiaan yang tidak memiliki nilai kekekalan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap menjanjikan penebusan. Bayangkan, berarti apa? Manusia ini adalah ciptaan yang sangat dikasihi oleh Allah. Malaikat jatuh memberontak langsung jadi iblis. Kan malaikat itu Tuhan gak pernah ciptakan iblis loh, gak pernah. Coba baca di Alkitab, ada gak? Baca tuh dari Kejadian 1 bab 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu bab 22. Gak ada di situ ditulis bahwa Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan. Gak ada. Lalu dari mana itu? Iblis adalah malaikat yang memberontak, yang namanya Lucifer. Itu malaikat agung sebenarnya. Dia pemuji, suaranya bagus banget. Malah kedudukannya paling tinggi dari antara semua malaikat tadinya. Tapi karena dia sombong, karena dia merasa satu tingkat lagi saya akan menjadi seperti Allah, lalu dia memberontak. Nah, tapi bukan itu temanya malam hari ini. Saya cuma mau katakan bahwa dari semua ciptaan Tuhan, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dan Allah itu sangat tergila-gila dengan ciptaannya yang namanya manusia. Apakah kita menyadari itu? Bahwa Allah sangat tergila-gila dengan kita. Kalau Allah tidak tergila-gila dengan kita, ngapain repot-repot ketika manusia jatuh dalam dosa? Tuhan menjanjikan penebusan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di situ Allah menjanjikan bahwa akan ada penebusan buat manusia yang berdosa. Dan itulah yang kita sedang
rayakan. Betul nggak? Kita sedang masuk di dalam masa retret agung untuk sampai pada perayaan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa saya sebut perayaan? Karena kemenangan ya. Yesus ada di atas kayu salib karena kemenangan. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah sudah dimulai kemarin. Ya kemarin ya, benar ya. Nah, apakah masa Prapaskah kita itu masih sama? Dari tahun ke tahun. Ada bedanya enggak? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Memang janji Tuhan selalu digenapi dalam hidup kita. Tapi itu kan satu sisi. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Karena tiada putus-putusnya Tuhan selalu memelihara umat manusia untuk mengaruniakan hidup kekal kepada semua orang yang mencari keselamatan dan bertekun melakukan apa yang baik. Roma 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, ia akan membawa setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Refleksi buat kita di masa retret agung ini adalah apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan agar jiwa kita menjadi baru. Ini penting pertanyaan ini di dalam kehidupan kita. Karena kalau temanya itu saya jawab satu kata selesai renungannya. Janji yang digenapi. Janji Tuhan adalah ya dan amin, janji Tuhan adalah menebus umat manusia. Dan sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, selesai. Dan tanpa syarat apapun, betul nggak? Tuhan tidak bilang, saya tebus kamu, tapi kamu harus baik-baik ya. Enggak. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun manusia sering bertindak mengikuti kemauannya sendiri, Allah tetap setia dengan janji-janjinya. Berkali-kali manusia mengingkari dirinya sebagai ciptaan dan menjauh dari Allah dan jatuh ke dalam dosa. Akibatnya manusia menderita, hubungan dengan Allah terputus dan rusaknya hubungan dengan sesama. Jadi penderitaan kita itu bukan karena Allah tidak pernah memberikan yang tidak baik. Allah selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya kasih sharing dari hidup saya saja. 2017 yang lalu, sudah lama ya, sudah berlalu hampir 6 tahun ketika saya divonis kanker ganas ya, stadium 2. Pada saat yang sama suami saya stroke. Pada saat itu saya sudah punya appointment banyak untuk melayani, termasuk melayani di paroki untuk sebuah training bagi para pemandu paroki begitu. Apakah ini rancangan yang tidak baik? Enggak, baik-baik saja menurut saya. Bagi orang dia bilang apes. Tapi bagi saya itu adalah sebuah rahmat. Kenapa? Karena saya mendengar ketika saya tanya sama Tuhan, itu secara duniawi, waduh serem banget ya. Suami saya bukan stroke ringan loh, dia masih di opname di rumah sakit, lalu dia lumpuh separuh, lalu dia sedikit-sedikit lupa ingatan gitu. Ada temannya datang tengok, dia bilang, "Sopo yo?" Nah, dan saya divonis CA dan harus segera kemo dan operasi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tentunya sebagai manusia saya galau waktu itu. Tapi ketika saya ingat sekali, saya pergi misa Jumat Agung dan saya dapat hostis potong. Ini saya sering kesaksian ini. Dan saya tanya, Tuhan, adakah maknanya hosti yang sepotong itu? Ya siapa tahu kebetulan gitu kan. Bukan hostinya Romo ya, hosti biasa. Tapi sepotong. Saya sangat tahu karena saya dari kecil aktif di gereja. Bukan tiba-tiba besar bertobat lalu saya tidak. Ayah saya aktivis gereja dan saya aktif dari kecil, mulai dari menjadi misdinar, lektor, guru sekolah minggu, itu kerjaan saya sampai SMA. Ya. Bapak Ibu, dan saya tahu
Dan saya suka bantu di paroki untuk macam-macam kami membantu sebagai OMK ya, membersihkan sibori dan sebagainya. Dan saya tahu bahwa host yang belum dikonsekrir itu dipilih, yang rusak-rusak itu dipinggirin. Betul nggak ini ibu-ibu yang suka aktif di paroki? Dipinggirin, diambil yang bagus-bagus. Lah ini kok ada satu? Itu bukan kebetulan menurut saya. Dan saya tanya, Tuhan ada artinya nggak? Kalau ada artinya boleh nggak saya tahu? Tapi kalau nggak ada artinya ya forget it, selesai. Dan Tuhan jawab. Jawabannya adalah, aku mengizinkan engkau mengalami sebagian dari penderitaanku. Itu Jumat Agung loh. Saya ulang lagi, aku mengizinkan engkau mengalami sebagian dari... Oh berarti engkau memilih saya dari sekian banyak orang. Baik Tuhan kalau begitu. Saya mau sembuh, tapi kalau engkau tidak mau menyembuhkan, ya enggak apa-apa juga. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, kita yang aktif, yang baca firman Tuhan, yang sering berdoa, yang sering melayani, itu harus sampai pada satu fase bahwa apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah tidur. Apapun yang kita alami, semua ada di dalam koridor pengawasan Allah, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi di dalam doa-doa saya nggak pernah memaksa Tuhan lagi, nggak pernah. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau sembuh, tapi kalau engkau tidak mau, ya enggak apa-apa. Bisa apa coba? Daripada saya ngeyel-ngeyel doa lalu frustrasi, kan tambah dosa gitu kan? Saya bilang, tapi Tuhan, saya boleh minta ya 3 hal. Kan saya punya beban banyak. Suami saya masih stroke, anak saya 3 memang, 2 di luar kota, ya sekarang 1 sudah menikah, 1 bekerja di luar kota, yang 1 masih koas. Jadi kalau namanya mahasiswi kedokteran itu nggak mungkin dia bisa nemenin saya karena dia sangat nggak bisa izin begitu, apalagi dia sudah jadi koas waktu itu. Dan jadi saya minta 3 aja Tuhan. 1, kekuatan untuk menanggung apa yang harus saya tanggung. 2, keikhlasan untuk melewati apa yang harus saya lewati. 2 aja gak cukup Tuhan. 3, sukacita agar hidupku boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, ketika saya minta itu, ada sesuatu yang seperti terangkat begitu. Dan memang Tuhan melakukan itu di dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dan di situ saya mengerti bahwa apa yang namanya rasanya digendong oleh Tuhan. Pernah baca tulisan atau lukisan tentang footprint, di mana ada 4 kaki berjalan, ada 4 telapak kaki, lalu tiba-tiba tinggal 2. Di situ saya ngerti banget ketika saya tahu itu, saya mengalami penderitaan itu. Tuhan bilang, kenapa menjadi 2? Karena engkau sedang saya gendong. Dan rasanya digendong oleh Tuhan luar biasa. Menderita, yes. Di kemo pusing, ya. Tapi ada penghiburan, ya. Tidak terlalu merasa berat. Semuanya bisa dilewati. Dan tidak ada satupun pelayanan yang saya janji, yang saya bilang, iya saya batalin. Nggak ada. Walaupun harus pergi pakai wig karena kepala saya gundul rambutnya. Saya terbang ke Makassar karena saya sudah janji. Saya terbang ke Semarang karena saya sudah janji. Saya memberikan retret di paroki 10 sesi. Itu bagi saya sesuatu yang ajaib gitu ya. Dan itu Tuhan bukan saya. Orang habis di kemo hari Senin bisa beri sesi hari Sabtu. Nggak masuk akal bagi saya. Tapi itu yang terjadi. Sabtu jam 8 pagi saya berdiri sampai jam 9 malam. Besoknya sambung jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan baik-baik saja. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Jadi penderitaan apapun yang ada di dalam kehidupan kita pasti kalau Tuhan izinkan pasti ada maknanya. Setuju? Pasti Tuhan mau kita belajar sesuatu dari itu. Tapi seringkali manusia itu marah-marah, ngomel-ngomel, lalu dia menghitung jasanya. Emangnya kita punya jasa apa ya sama sorga? Nggak ada. Saya sudah berdoa, saya sudah baca kitab suci, saya sudah melayani, saya sudah jadi donatur. Wih, Tuhan bilang, sudah selesai? Sebutin semuanya jasa-jasamu. Dan
Kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, seimbang enggak? Tidak. Tuhan bilang, oke, baik. Kalau begitu setiap kali kamu tarik napas bayar cepet. Bisa kita bayar enggak? Cuma 100 perak disuruh bayar? Enggak bisa. Nafas kehidupan itu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, kita tidak punya hak apapun untuk menuntut kepada Tuhan. Nah, kalau itu kita taruh di dalam hidup kita, bahwa kita nggak punya hak untuk menuntut kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, silahkan. Saya tidak minta kesembuhan, tapi itu yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sekalipun manusia seringkali menjauhi Allah, dengan kebesaran kasih-Nya, Allah mengundang manusia untuk selalu kembali kepadanya, dan Allah tidak ingin melihat hidup manusia dalam kehancuran. Peristiwa keselamatan yang dialami, kalau kita mulai dari Perjanjian Lama, yang dialami oleh Nuh, memperlihatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan hidup manusia hancur karena dosa. Allah tetap melangsungkan rencana keselamatannya bagi manusia dan alam semesta. Kalau kita baca di dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 11. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya Allah mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi saudara-saudari yang terkasih, demikian pula pada saat yang ditentukan ketika Tuhan memanggil Abraham untuk menjadikannya sebagai bangsa yang besar. Allah genapi enggak? Allah genapi enggak? Ya di dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat, itu janji Tuhan ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kalau kita belajar atau kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dengan Abraham, janji Tuhan itu dikatakan, dan ketika dia menunggu, katanya dia mau dijadikan menjadi bapak bangsa yang besar. Anak aja satu gak punya. Kadang di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan menguji apakah kita masih setia kepada Allah atau tidak. Abraham berumur 100 tahun baru janji itu digenapi di dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ya, sama dengan janji Tuhan terhadap Mesias yang akan turun di dalam dunia, berabad-abad lamanya ia menyiapkan jalan bagi Mesias. Jadi waktu Tuhan dengan waktu kita nggak sama. Kita maunya hari ini kita berdoa, hari ini kita baca firman Tuhan, hari ini kita baca janji Tuhan, besok pagi kita bangun, set, janjinya digenapi. Padahal jujur kita belum siap untuk menerima janji itu. Saudaraku yang terkasih, setelah berulang kali dan dengan berbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang ini dia bersabda kepada kita melalui putranya, melalui Yesus. Ya, kalau kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saya ingat di awal pandemi 2020 awal ya, ketika saya sedang berdoa, Tuhan memberikan saya satu hikmat bahwa pandemi ini hanya bisa dikalahkan dengan pujian penyembahan. Bangunlah engkau
sebelum matahari terbit, dan datang kepadaku memuji dan menyembah, dan sesudah matahari terbenam. Jadi Tuhan minta 2 kali, sehari 2 kali. Ternyata itu yang dilakukan bangsa Israel ya, pagi-pagi memberikan korban dan pagi dan petang. Apakah mudah bagi saya untuk melakukan itu? Tidak. Karena dia bilang sebelum matahari terbit. Sebelum matahari, jam 5 itu kan sudah ada matahari. Berarti sebelum jam 5 saya harus bangun, dan itu bukan jam bangunnya saya. Tapi janji Tuhan di dalamnya adalah pandemi ini hanya bisa dikalahkan dengan pujian penyembahan. Artinya Tuhan mau bilang begini, kalau engkau datang memuji dan menyembahku sehari 2 kali, pagi dan malam, maka engkau akan terluput dari COVID-19. Dan kalaupun kena, tidak akan membawa kepada kematian. Saya diam, lalu saya pikir, ini dikerjakan ya? Karena kalau saya katakan, ya Tuhan, saya mau melakukannya, maka ada harga yang saya harus bayar. Harganya adalah zona nyaman tempat tidur. Berarti saya harus memuji dan menyembah Tuhan jam 4 pagi sampai jam 5. Karena Alkitab mengatakan, Yesus bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam lamanya. Berarti jamnya harus 1 jam. Tapi saya tulis di WA apa yang Tuhan kasih saya tulis ayat-ayat yang Tuhan berikan, saya share. Saya punya satu grup, namanya grup KPITL di paroki, dan ada 7 orang ibu yang menanggapi. Ibu-ibu ini ibu-ibu parubaya ya, ibu-ibu parubaya dan ibu-ibu sederhana. Pada saat itu mereka tanya, oke Yovita, kami mau ikut, tapi pakai apa ya? Iya ya. Kalau pakai Zoom pada waktu itu, kalau sekarang semua orang bisa Zoom ya. Tapi pada awal 2020 tidak semua orang bisa menggunakan Zoom. Ya. Pakai Zoom tidak mungkin. Terus ada suara di hati saya, pakai Line. Line? Saya nggak pernah pakai Line. Saya bukan orang medsos banget gitu. Saya tanya anak saya, Cah, adakah yang namanya Line? Ada mah. Emang bisa dipakai untuk omong-omong? Bisa. Berapa orang bisa? 200. Oh, bisa ya? Saya pelajarin ya. Lalu setelah saya pelajarin, teman saya tanya, terus kita beribadah pakai apa? Pakai Line. Wah, mantap. Kayak orang sudah jago gitu ya. Memang kalau kita mau menjadi representatif kerajaan sorga harus meyakinkan. Enggak boleh ragu-ragu. Marketing kan begitu, sales kan begitu. Harus meyakinkan. Kalau Anda ragu-ragu, ini aja ragu-ragu jualannya, gimana? Lalu saya pelajarin, dan singkat cerita kami mulai beribadah 5 April 2020 sampai malam hari ini. Jadi sudah hampir 3 tahun. Dan apa yang terjadi? Dari 7 orang berkembang. Hari ini yang join itu 145. Ya, pagi-pagi dari 145 orang terbagi 2. Pagi-pagi yang join itu paling sedikit 90. Itu orang Katolik loh ya, bukan orang Protestan, bukan orang Betani, orang Katolik. Dan setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, setiap hari pagi dan malam. Ada pujian, ada renungan, ada doa, seperti itu. Saudaraku yang terkasih, dan janji Tuhan benar-benar digenapi. Saya baik-baik saja sampai hari, puji Tuhan, semoga tidak pernah kena COVID. Ada dari sekian ratus orang itu yang ada join, yang kena COVID mungkin cuma 5 orang. Dan mereka COVID yang masuk kategori OTG. Ya, itu berarti COVID yang baik-baik saja. Saya ingat janji itu digenapi di dalam kehidupan kami semuanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di situ saya boleh melihat bahwa sungguh besar kasih setia Allah kepada anak-anaknya. Allah tidak pernah ingkar janji. Manusia yes ingkar janji, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Dengan mengutus Yesus anaknya yang tunggal, sang penyelamat, mulailah babak baru dalam sejarah umat manusia. Dahulu, sekarang, dan selamanya yang saya tahu, Allah tidak pernah ingkar janji. Karena Allah tidak pernah ingkar janji, maka apa yang perlu kita takutin?
Sama dengan ketika tahun lalu saya lihat di televisi Pak Jokowi bilang apa? Dia bilang 2023 tidak bagus kan? Ibu Menteri Keuangan juga bilang begitu. Tapi karena saya sehari-hari saya bekerja sebagai dosen dan mata kuliah yang saya ajar, salah satu mata kuliah yang saya ajari namanya manajemen investasi dan portofolio ya. Lalu setiap kali saya jelaskan ulasan-ulasan ekonomi kepada mahasiswa-mahasiswa saya di dalam kelas, selalu ada suara di hati saya. Saya kan jelasinnya, gelap 2023 menurut analisa ini begini. Maka kalian kan begitu kalau saya ngajarin kepada mahasiswa saya. Kalian harus mengerti caranya berinvestasi, harus tahu bagaimana caranya menggunakan uang, bla 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 dan seterusnya. Tapi setiap kali saya jelasin secara dunia, secara ilmu pengetahuan, itu tidak salah. Tapi suara di hati saya bilang, mengapa engkau begitu khawatir? Mengapa engkau menyampaikan bahwa seolah-olah di dalam dunia itu yang paling besar daripada aku? Tapi suaranya kecil ya, enggak gede. Karena saya sedang ngajar, saya abaikan begitu suara itu. Tapi itu terus. Sampai satu hari saya bilang, wah enggak bisa nih, saya harus tanya nih. Dan saya bilang, Tuhan boleh tanya. Apakah ada yang salah dari ucapan saya kepada mahasiswa saya? Saya kan tidak sedang lagi bawa renungan di PD, sedang mengajar mahasiswa yang semuanya pakai kerudung. Lalu Tuhan bilang begini, betul, analisa itu betul, tidak salah. Prediksi itu betul, tidak salah. Tapi tidak berlaku bagi anak-anakku. Tidak, ingat malam hari ini, ingat kata-kata ini ya. Tidak berlaku bagi anak-anakku. Lalu maksudnya, yes, bagi setiap anak-anakku yang melekat kepadaku. Oke, jadi maksudnya Tuhan, ya memang akan terjadi krisis ekonomi. Memang dunia akan menjadi tidak baik-baik saja. Sudah diawali dengan Turki kan, gempa di Turki dan lain sebagainya. Tapi itu tidak berlaku bagi anak-anakku yang melekat kepadaku. Terus saya ingat lagi pandemi awal, janji Tuhan yang mengatakan bahwa bagi kamu yang mau datang beribadah kepadaku, yang mau datang pagi dan malam. Saya cuma begini, kenapa pagi dan malam ya? Kenapa nggak suka-suka hati pokoknya datang terus? Ternyata itu ada di perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel, bangsa Yahudi menyembah pagi-pagi benar dan petang. Oh, ini Alkitabiah berarti. Saya ingat janji Tuhan dan itu digenapi. Berarti janji Tuhan yang ini juga akan digenapi. Dan itu kita baru bisa lihat di 2024. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Melekat kepada Tuhan. Mau? Bayar harganya. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Allah selalu memenuhi janjinya. Gak pernah tidak. Tapi setahu saya, ya, di dalam firman Tuhan ada banyak janji-janji Allah, tapi ada janji-janji Allah yang punya SNK. Apa SNK? Syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya kasih contoh ya. Carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mau yang belakangnya, nggak mau yang depannya, nggak mau repot-repot yang di depannya. Itu kan SNK-nya, yang depannya kan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu Tuhan bilang apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke, ada lagi Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yes, kita senang yang belakangnya doang. Tapi syaratnya adalah jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan. Jadi jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, itu yang namanya menghidupi firman Tuhan yang dihidupi di dalam kehidupan kita. Itu bahwa firman Tuhan tinggal di dalam kita. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu
akan menerimanya. Bahkan tidak minta pun Tuhan kasih. Saya tidak pernah meminta kepada Tuhan agar anak-anak saya itu bisa sekolah di luar negeri. Nggak pernah. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak punya duit buat nyekolahin mereka. Apalagi sekolah di top 10 university in the world. Nggak pernah ada di kepala saya itu. Tapi itu yang Tuhan beri. Anak saya yang paling kecil, dia diterima sekolah di Inggris dan dia akan berangkat Agustus 2023 di ranking 6 ya. Kalau universitas itu universitas ranking 6 dunia. Imperial College London di London, dan mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Indonesia. Malah beasiswanya kalau dihitung-hitung masih, bahasa Jawanya, masih susu. Masih bisa nabung dia kurang lebih 10 juta sebulan. Itu beasiswa apaan ya? Ini kan luar biasa. Uang sekolah dibayar full, pesawat dan semuanya dibayarin semuanya. Dia diterima sekolah di sana, S2, dia juga mendapatkan beasiswa. Saya nggak pernah minta sama Tuhan, tapi itu yang Tuhan beri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah membatasi Allah dengan keadaanmu, jangan. Saya juga nggak pernah minta kepada Tuhan yang lain. Ketika pandemi saya nggak pernah ke dokter lagi karena ya rumah sakit kayak gitu, apalagi saya tidak pakai dokter top ya, saya pakai BPJS untuk mengobati kanker saya. Di mana orang yang lain melihat sebelah mata BPJS. Bapak Ibu salah kalau begitu. Bukan BPJS, fasilitas BPJS yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Amin. Bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah. Bukan dokter top, tapi Allah yang menyembuhkan. Karena saya pakai BPJS, maka saya harus pergi ambil obat selalu ke dokter Sutomo. Maka apa yang saya lakukan? Saya mulai 2020 sampai dengan awal 2022, saya nggak pernah kontrol sama sekali. Hanya pergi ambil obat saja di rumah sakit, titip orang baru saya pulang. Dan saya ketemu dengan seorang teman saya bilang begini, Yovita, kamu nggak bisa, teman saya seorang dokter ahli jantung, teman saya SMA. Dia bilang, kamu gak bisa hidupmu dengan seperti begini. Karena saya setiap malam tidur itu paling cepat jam 11 malam. Lalu saya bangun 3:30 pagi untuk berdoa. Coba dihitung ya, 11, 12, 1, 2, 3, 3:30. Berarti hanya tidur 4,5 jam. Seorang survivor cancer, dia harus tidur minimal paling sedikit 6 jam dalam sehari. Nggak bisa, dia dokter kan, jadi saya nggak mau bantah, saya diam saja, saya senyum-senyum. Buat apa saya bantah-bantah dengan dia? Nggak ada gunanya, saya nggak sekolah dokter gitu. Nggak bisa kamu, bahaya bagi tubuhmu kalau tidurmu model begitu. Sampai hari ini tidur saya seperti itu. Dan ketika saya harus pergi check up 2022 awal, saya pikir ya sudah deh, raportnya merah pasti ini, gak apa-apalah, semua orang tuh pasti mati. Saya periksa tumor maker, mamografi karena saya kanker payudara, lalu USG, lalu toraks. Hasilnya luar biasa ya. Hasilnya tumor makernya 0, ya. Berarti kan sudah tidak ada penyebaran. Toraksnya bersih, USG-nya bersih, mamografinya bersih semuanya. Yes. Ya. Itu Tuhan yang saya tahu, ya. Itu Allah yang saya kenal. Saya bilang Tuhan saya mau sembuh, tapi kalau engkau tidak mau sembuh, ya nggak apa-apa. Tuhan menggenapi janjinya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi jangan pernah takut dengan penderitaan, jangan pernah takut dengan dunia ini, jangan pernah takut dengan ulasan-ulasan ekonomi, tetapi takutlah kepada Tuhan. Bayar harganya. Banyak orang tidak mau membayar harganya. Satu hari Tuhan membawa saya saya di dalam doa pasti, di dalam pujian penyembahan itu, Tuhan bawa saya untuk melihat dunia. Dunia ini tidak menarik lagi.
2020 saya menyelesaikan studi saya di tengah-tengah pandemi begitu, di tengah-tengah saya harus sibuk mengelola grup pujian penyembahan itu, karena sampai hari ini saya belum dapat pengganti saya untuk mengelola komunitas itu ya. Mengelolanya saya setiap minggu buat jadwal siapa yang, karena setiap hari orang melayani. Jadi hari pagi ini siapa yang WL-nya, siapa yang bawa renungannya, siapa yang doa, itu setiap minggu saya harus keluarkan jadwal. Di tengah-tengah kesibukan itu, saya bisa menyelesaikan studi S3 saya. Lalu setelah selesai, saya dipanggil oleh rektor. Ibu Yovita, dalam waktu 3 tahun, engkau harus mengurus profesormu. Aduh, saya cuman ya baik Pak, siap gitu-gitu kan. Tapi saya lalu berdoa lagi. Tuhan, kalau memang tidak baik bagi saya tidak tertarik kok. Padahal menjadi profesor keren kan? Diundang Profesor Dr. Maria Yovita, wah keren tuh. Biasanya kalau orang luar kota sudah tanya, Bu, gelarnya apa? Emangnya Anda undang saya acara seminar akademik harus pakai gelar-gelar saya semuanya? Enggak kan? Saya nggak mau ngasih gelar saya. Enggak Bu, biar keren. Ini rohani apa rohaya ya? Masih melihat sosok gitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu ya, untuk mencapai itu bisa. Tapi kalau engkau tidak mau, enggak usah. Kenapa? Enggak terlalu menarik. Padahal semua teman orang tertarik untuk menjadi profesor. Menjadi profesor gajinya gede. 2 digit. Tapi bagi saya tidak menarik. Kenapa? Kalau Tuhan nggak mau, ya sudah. Karena kalau saya mengurus itu semuanya, pasti saya bilang ketika diundang melayani, maaf ya nggak bisa. Kan sibuk apa? Sibuk meneliti, sibuk nulis. Karena kalau orang sudah nulis gini diganggu nggak bisa. Bapak Ibu yang terkasih, ada harga yang harus dibayar di dalam kehidupan ini. Saya nggak pernah minta, tapi Tuhan berikan di dalam kehidupan. Relasi dengan Tuhan itu sederhana, tapi sulit di dalam prakteknya. Kita harus terus-menerus terkoneksi dengan Allah. Jangan pernah terkoneksi hanya sekali-kali. Kita berhubungan dengan Allah oleh karena janji dan ketaatan yang ada di dalam kita. Dan itu harus berjalan seimbang antara hak dan kewajiban. Yang terjadi adalah anak-anak Tuhan suka menuntut haknya, tapi dia lupa kewajibannya. Kewajiban kita adalah mengasihi dan mencintai Allah. Prinsip ini tidak bisa dibalik. Setiap hari, ini cuma sharing saja ya, bukan mau apa-apa, saya cuma mau sharing apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya. Jadi apa yang saya katakan kepada Bapak Ibu itu saya lakukan di dalam hidup saya. Saya bangun jam 3:30 sampai jam 4, pokoknya jam 4 masuk pujian penyembahan sampai jam 5. Jam 5 misa online sampai setengah 6. Setengah 6 doa rosario, doa Santa Bridget, doa macam-macam doa, termasuk baca Alkitab sampai dengan jam 7 pagi. Karena saya masih libur. Nanti kalau sudah masuk minggu depan sudah kuliah, maka ada yang saya harus atur kembali. Pagi saya berikan waktu kepada Tuhan selama waktu 3 jam. Malam 1 jam. Jadi 1 hari 4 jam. Di tengah-tengahnya ada jam 9 doa Bapa Kami 7 kali. Jam 11 saya gabung dengan jam 12 doa Bapa Kami 7 kali. Jam 3 doa kerahiman plus doa Bapa Kami 7 kali. Namanya doa ofisi. Doa ofisinya OFM ya. Jam 5 sore yang saya gabungkan dengan jam 6 doa malaikat Allah. Doa Bapa Kaminya 12 kali. Di pagi hari doa Bapa Kami 77 kali. Perjalanan saya ke kampus, saya doa Rosario Yesus, Bapa Kaminya 33 kali. Saudara-saudariku yang terkasih,
Apa tujuannya melakukan semuanya itu? Tujuannya adalah agar saya terus terkoneksi dengan Tuhan. Agar saya ngerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Karena Tuhan sudah terlalu baik. Dan ketika kita melekat, itu namanya melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan, maka dunia dan semuanya enggak menarik lagi. Memang kita masih hidup di dalam dunia. Masih butuh makan, masih butuh, tapi sudah tidak menarik lagi dunia dan semuanya. Semakin tidak menarik dunia itu, semakin Allah memberikan kepada kita. Inilah Allah yang saya kenal. Semakin kita kejar, kadang-kadang Tuhan semakin menjauh. Tapi semakin kita katakan, Tuhan, Engkau lebih menarik daripada dunia. Maka Tuhan akan memberikan dunia itu. Saudari-saudariku yang terkasih, Bapa yang kita sembah dan kenal, kita harus sampai pada fase seperti kata-kata Santa Teresa Avila, hanya Allah saja cukup. Anda bisa bilang begitu? Hanya, jadi begini, kalau kita bekerja, ada goalsnya kan, ada tujuan yang ingin kita capai. Sama, kita beribadah kepada Tuhan, ada tujuan yang ingin kita capai, yaitu kehidupan kekal. Nanti tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi selama kita berziarah di dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus sampai sebelum kita tua-tua amat, atau sebelum detik-detik terakhir dari dalam kehidupan kita sudah harus sampai pada fase di mana kita merasakan bahwa saya hanya membutuhkan Tuhan. Yang lain tidak menarik lagi. Harus sampai pada fase itu. Kalau hari ini belum, nggak apa-apa. Saya dulu ketika lihat teman saya berdoa berjam-jam, saya tertawa. Wah, saya nggak mungkin lah berdoa kayak dia. Dan ketika Tuhan, waktu saya ingat sekali, saya ada di Gunung Muhraka. Gunung Muhraka itu di Israel. Gunung di mana Nabi Elia membunuh 400 nabi-nabi Baal itu. Dan Tuhan berbicara itu ya kepada saya bahwa engkau berdoalah doa Bapa kami sebanyak usiamu. Itu kalau saya ngomong di gereja, orang di PD tertawa, yang tertawa itu yang tua. Ya, namanya doa Bapa kami sebanyak usia. Karena kalau semakin tua semakin banyak Bapa kaminya kan. Kalau yang masih muda, ya kalau yang umur 10 tahun ya 10 kali ya. Saya doa Bapa kami untuk apa Tuhan? Tidak ada jawaban. Oke, saya lakukan doa Bapa kami sebanyak usia. Saya hanya menyebutkan, saya hanya sharing apa yang saya alami, dan satu hari saya ada di PD Avila kalau nggak salah, yang sekarang juga di sini setiap hari Sabtu itu ada seorang bapak bilang begini, Ibu Yovita ingat nggak pernah datang ke sini dan mengatakan doa Bapa kami sebanyak usia? Oh ya. Lalu ketika dia harus operasi, kita kan suka yang begini kan? Kita suka dengar dulu apa sih yang Tuhan mau berikan, baru kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh gitu ya. Dia mau operasi tulang belakangnya, spine-nya itu bermasalah ya di Singapura. Tapi terus dia ingat apa yang saya omongin katanya. Saya ingat Bu Yovita bilang doa rosario usia. Lalu dia mulai doa rosario Bapa kami. Gampang kok doanya, rumusannya juga mudah. Dia doa itu sebanyak usia dia. Saya nggak ingat lagi dia bilang berapa kali dia doa. Lalu besoknya ketika dia mau dioperasi, difoto lagi, dan dokter bilang apa? Pak, nggak ada yang perlu dioperasi. Dia menerima sebuah mujizat. Saya dengerinnya gitu, oh ada toh mujizatnya, kan gitu. Karena waktu saya diminta untuk doa itu, saya nggak bertanya, Tuhan untuk apa? Apa sih yang kamu kasihkan kepada saya kalau saya berdoa seperti ini? Apa yang dia bilang, saya sebutin. Dan beberapa waktu yang lalu teman saya WA saya, Bu, yang kamu jelasin itu, dia begini, yang kamu jelasin itu doa Rosario Yesus 33 Bapa kami dan 77 kali ya. Saya nggak jelasin loh 77 kali Bapa kami. Lalu saya mulai bertanya-tanya, Tuhan, apakah Engkau mau saya berdoa 77 kali Bapa kami dalam sehari? Yang sesuai usia aja, Bapa kami yang ada di surga, kok enggak habis-habis ya? Bapa kami, kan gitu kan? Kan usia saya 59 mau 60 tahun ini. Itu panjang banget gitu kan. Ini ditambahin lagi jadi 77 gitu.
Tapi itu ya, saya selalu ketika Tuhan bilang A, saya tidak pernah tunda. Karena begitu saya tunda, saya tidak akan pernah melakukannya. Ya, kenapa? Si jahat akan masuk mempengaruhi. Capek lah, sibuk lah, boring lah, bosen. Dan saya bilang, baiklah Tuhan, saya terus cari apa sih? Ternyata rumusannya gampang. Tanda salib, mau dengerin rumusannya? Oke ya. Lalu nanti saya sharing ke Mei aja itu saya punya. Lalu Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kabulkanlah doa kami, Kristus dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang baik, hamba-Mu datang kepadamu untuk memohon pertolongan-Mu. Ini ada doa Bapak 77 itu ada permintaannya ya. Titik artinya Bapak Ibu mau apa silahkan diomongin di situ. Permintaan ya. Lalu mulai aku percaya 1 kali dan langsung ada rosarionya ya. Langsung 77 kali Bapa kami. Bapa kami, Bapa kami, Bapa kami sampai 77. Lalu ditutup dengan 7 kemuliaan. Dan kata-kata, ya Yesusku, jadilah kekuatanku dan perlindunganku. Amin. Selesai. Itu kira-kira 30 menit doa itu sendiri. Bapak Ibu mau? Mau doa itu? Itu doa 77 kali. Kalau saya baca di Google, banyak sekali mujizatnya. Lalu saya bilang, baiklah Tuhan, saya lakukan. Janjinya kan digenapi. Lalu dia bilang begini lagi, pray one get one. Saya taunya buy one get one free kan gitu kan. Ini kok ada pray one get one. Tuhan lucu juga. Maksudnya Tuhan, kalau engkau berdoa 77 kali Bapa kami, engkau sudah berdoa doa Bapa kami sebanyak usiamu. Kan saya belum 77 tahun. Oh, itu berlaku bagi orang yang belum 77 tahun. Ini kayaknya gak ada yang 77 tahun. Jadi kalau melakukan doa Bapa kami 77 kali, itu namanya pray one get one free. Dan memang benar, mujizatnya banyak di situ. Silahkan searching di Google, dan kalau mau beli rosarionya ada di Tokopedia. Kok promosi? Ada dijual itu ya. Jadi dia 7, lalu 10 sampai 70. Jadi mulainya itu 7 ini Bapa kami, lalu sampai 77, baru kembali 7-nya kemuliaan 7 kali ya. Jadi saudaraku yang terkasih, itu syaratnya ya. Kalau kita mau, itu harga yang harus kita bayar ketika kita mau melekat dengan Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji, pasti. Apakah penggenapannya pada masa sekarang ini atau pada masa yang akan datang, tergantung dari isi dan tujuan dari janji Allah itu. Anda mau survive di tahun 2023? Mau? Mau bayar harga? Saya beri satu rahasia ya. Memang sebagai manusia kita tuh sulit sekali untuk mengalahkan daging kita ya, terutama dalam zona nyaman, betul nggak? Kalau kita mungkin disuruh nyumbang, ngasih duit itu gampang, jauh lebih gampang daripada kita disuruh duduk berdoa berjam-jam. Setuju? Oh ini ada acara ini, ada orang sakit, nyumbang 1 juta 2 juta, gampang. Tapi saya aja yang nggak kaya, saya bisa kok berani. Kalau tergerak kasih 1 juta 2 juta, saya yang bukan siapa-siapa gitu. Apalagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gampang keluarnya, kan nanti dapat lagi. Tapi berikan waktu yang terbaik, bukan waktu sisa. Ya, berikan waktu yang terbaik, bukan waktu sisa. Bisa putarkan, halo, bisa bukakan, bagaimana? Boleh bukakan ayat Alkitab, ada di situ? Oke. Coba saya cuma mau liatin janji Tuhan yang digenapi itu ya. Yesaya 58 ayat 13 dan 14.
Yesaya 58 itu satu. Perikopnya cuma 2 ayat. Nah, baca sama-sama yuk. Yesaya 58, 13 dan 14. 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, ini biarin aja, ini janji Tuhan. Ya. Kalau kita melakukan yang ayat 13, maka Tuhan akan genapi ayat yang 14. Apa sih ayat 13 itu? Ketika kita meletakkan hari Sabat. Hari Sabat itu hari ke-7. Hari ke-7-nya orang Indonesia, bukan, hari ke-7-nya orang di luar orang Yahudi itu jatuh pada hari Minggu. Ya, kenapa? Karena hari pertamanya hari Senin. Sedangkan orang Yahudi hari ke-7-nya jatuh di hari Sabtu. Kenapa? Karena hari pertamanya hari Minggu. Jadi hari Minggu di Tel Aviv itu orang masuk kantor. Ya, waktu saya ada di Tel Aviv saya bilang begini, brother, saya bilang sama tour guide-nya, kok ini ramai banget macet Tel Avivnya? Iya sister, ini orang lagi kerja. Ini kan hari Minggu. Iya, kami hari Minggu hari kerja. Karena hari Minggu itu hari pertama, itu saya ngerti. Jadi hari Sabat, hari ke-7, itu sebenarnya itu harinya kita enggak? Bukan, itu harinya Tuhan. Semenjak saya diberikan ayat ini, maka saya menjadikan hari Sabat itu benar-benar hari Tuhan. Jadi saya akan berangkat pagi-pagi benar, pergi ke gereja, kan harinya Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas yang lain-lain. Kalau apapun kondisinya, kalau hari Minggu pagi saya nggak bisa sepanjang, maka saya akan pindahin ke Sabtu sore, bukan ke Minggu sore. Walaupun Minggu sore boleh pergi gereja ya. Karena bagi saya ini saya pribadi ya, Minggu sore itu saya berikan sisa kepada Tuhan. Ini tidak begitu. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Jadi kalau kita bilang, Tuhan saya mau jumpa dengan engkau, saya punya kerinduan untuk berjumpa dengan engkau, Tuhan akan membalasnya di ayat 14. Engkau akan mengendarai kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Ini luar biasa. Dan itu Tuhan genapi dalam hidup saya. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih. Bagi saya hari Minggu hari yang sesuatu. Jadi saya pergi gereja Minggu pagi atau Sabtu sore. Saya tidak pernah lagi pergi gereja Minggu sore. Kecuali mungkin Sabtu saya sakit, Minggu saya sakit gak bisa bangun. Baru bisa bangunnya Minggu sore baru saya pergi gereja. Ketika saya selesai operasi, kan masih pakai selang. Selangnya itu ada botolnya yang isinya selang keluar darah-darah kotor dari ini bekas operasi. Saya cari tas, saya masukkan ini selangnya, saya kempit pergi gereja. Orang lain mungkin panggil AI di rumahnya untuk komuni. Enggak, saya masih bisa jalan. Dan Tuhan mengganjar dengan luar biasa, memberikan kesembuhan. Jadi janji Tuhan digenapi asalkan kita melakukan syaratnya. Jadi melekat kepada Tuhan, memberikan yang terbaik, memberikan hari Minggu pagi. Itu bukan yang gampang loh. Menjadikan hari Sabat, hari ke-7 itu hari yang sesuatu bukan perkara gampang. Karena mungkin kita punya acara dan lain sebagainya. Waktu saya harus berlibur bersama dengan anak-anak ke Bangkok, apa yang saya lakukan? Saya searching hari ini lewat hari Minggu. Karena pergi tidak lewat pakai tour ya. Kami pergi sendiri, saya cari hari Minggu gereja di mana yang available dengan waktu. Dan harus Minggu pagi. Dapatlah kami misa yang bahasa Thailand, nggak apa-apa, yang penting masuk. Cari yang bahasa Inggris nggak adanya jam 10, saya mau pergi yang pagi.
Jadi ini ngomong apa ya? Oh ini Bapak kami, kita berdiri. Oh ini enggak penting, enggak masalah. Yang penting pergi gereja. Ipar-ipar saya semuanya bukan orang Katolik. Ipar saya dari suami, mereka Muslim. Dan ketika ada acara keluarga, Sabtu Minggu saya bilang sama saya, harus pergi gereja hari Minggu. No choice. Kalau hari Minggu ada acara, ya pergi hari Sabtunya. Dan itu udah lakukan. Ketika saya diminta mengajar jadi dosen terbang di Bali, dan saya lihat schedule-nya, tidak mungkin bagi saya untuk pergi gereja. Di situ ada bupati, ada muspida. Emangnya gue pikirin Tuhanku lebih besar daripada semua pejabat dalam dunia. Saya bilang sama mereka, bapak-bapak maaf ya, besok pagi saya undur jam ngajarnya. Saya nggak bisa ngajar mulai jam 8 karena saya orang Katolik dan saya harus beribadah besok itu hari Minggu. Dan mereka terima tuh. Habis itu setelah itu efeknya nanti kampus tidak memakai saya lagi. Emangnya gue pikirin berkat itu dari Tuhan bukan dari manusia. Dan baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan takut dengan segala hal yang ada yang menghambatmu di dalam dunia. Pegang janji Tuhan, maka janji itu akan digenapi di dalam kehidupanmu. Tidak ada satupun yang tercecer dari setiap janji Allah di dalam kehidupan ini. Tapi itu dia, bayarlah harganya. Harganya adalah melekatlah kepada Tuhan. Jadi mari, mau ya melekat kepada Tuhan? Mulai dulu dengan yang sederhana. Mungkin doa rosario. Kalau mau doa yang 77 kali Bapak kami? Yes, luar biasa ya. Dan Anda akan melihat apa miracle. Benar ini, miracle. Ini kita masih manusia tapi nggak apa-apa yang Tuhan berikan. Dan saya berdoa semoga satu saat Tuhan menarikmu ya. Dan engkau akan mengalami bahwa iya ya benar. Hanya Tuhan yang paling penting di dalam kehidupan. Jangan takut kalau kita menjadikan hanya Tuhan yang penting lalu kita menjadi miskin. Enggak. Ya. Pekerjaan semakin banyak segini. Aduh Tuhan, kenapa pekerjaan semakin banyak? Tugas semakin banyak. Itu kan ekuivalen dengan karir kan begitu. Nanti omset Anda semakin banyak dan seterusnya. Jangan takut karena janji Tuhan selalu digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita heningkan hati. Allah Bapa yang makasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah kebenaran firman-Mu tetap berbicara dalam setiap hati kami. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Engkau selalu menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak setia, tapi Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, tarik setiap hati kami agar kami boleh melekat kepadamu. Berikan rahmat-rahmat yang kami butuhkan Bapa, agar kami boleh terus dan terus menengadah kepadamu. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Pegang terus tangan kami agar kami tidak terhilang dari hiruk pikuknya dunia ini. Bapa yang penuh kasih, kami percaya tingkap langit berkat-Mu selalu terbuka untuk turun memberkati dan melindungi setiap kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau menjadikan setiap kami kepala dan bukan ekor. Engkau menjadikan setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang berkemenangan. Bahkan anak keturunan kami Bapa akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Dan kami pun akan memuji, memuliakan, menyembah, mengasihi dan melayani Engkau dari dalam sepanjang kehidupan kami sampai Engkau panggil kami pulang kembali. Terima kasih banyak Bapa, semua doa, harapan dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa firman-Nya malam hari. Mari Bapak Ibu kita mau tanggapi firman malam hari dengan satu pujian. Kita mau sama-sama katakan dari lubuk hati kita yang paling dalam bahwa Yesus anugerah yang terindah dalam hidup kita. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi kita boleh katakan, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Yesus luar biasa, amin. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan boleh celikkan setiap kami Tuhan, untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu, untuk boleh Engkau ingatkan kembali Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh dikasihi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Saat ini kembali kami mau belajar memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Engkau sendiri yang boleh urapi setiap tangan kami. Engkau urapi hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Ini setiap kami Tuhan. Layakkanlah setiap persembahan kami Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau tempat jawabanku. Aku pun tahu apa Engkau sendiri, sebab Engkau yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Ibu, mohon kesabaran sejenak untuk beberapa pengumuman. Silakan Pak Bambang. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji syukur pada Tuhan bahwa pada acara PD pada malam hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu pada malam hari ini. Bagi umat yang baru bergabung atau baru pertama kali datang di PD ini, silakan berdiri supaya umat lain dan tim bisa memberikan salam. Terima kasih Bu Yovita Baskoro yang pada malam hari ini telah membawakan firman di PD kami. Semoga pelayanan Bu Yovita senantiasa diberkati Tuhan. Info PD minggu depan, Kamis minggu depan 2 Maret 2023 dengan pembawa firman Bapak Beni Lolong dengan tema Yakin Sudah Bertobat. Mari kita saksikan video teasernya. Info pelayanan doa bisa dilihat di layar dengan Bu Veronica, Pak Bambang, dan Chris dengan nomor HP seperti di layar. Berikutnya info pelayanan konseling. PDPKK juga menyediakan konseling untuk putra-putri kita. Semoga menjadi berkat bagi putra-putri kita yang membutuhkan. Berikutnya acara KRK Karis yang akan diadakan pada tanggal 9 Maret di TP3 lantai 6. Mari kita saksikan teasernya. Terima kasih untuk Bapak Billy yang sudah menyediakan konsumsi PD pada malam hari ini. Mana Pak Billy? Terima kasih Pak Billy. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Puji nama Tuhan, persekutuan doa kita malam hari ini sudah selesai. Mari kita mau tutup persekutuan doa kita malam hari ini. Bapa yang baik dan penuh kasih, sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Bahkan tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Bahwa Engkau sungguh perhatikan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini
kami telah selesai bersekutu dan kami benar-benar mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru berjalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, bersehati berdoa buat hamba-Mu Ibu Yovita. Kiranya Engkau sendiri memberikan rahmat, kesehatan, rahmat ilahi turun penuh atas anak-Mu Bu Yovita. Sehingga sungguh-sungguh ketika beliau boleh memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Jagai kesehatan beliau Tuhan, segala kebutuhannya Engkau cukupkan. Engkau juga berkati suami dan anak-anaknya Tuhan, seluruh keluarga besarnya Tuhan juga perhatikan. Tuhan juga boleh pelihara dengan luar biasa. Dan biarlah Tuhan kebijaksanaan, kepekaan Tuhan, hikmat-Mu turun terus penuh atas anak-Mu Bu Yovita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan, terkadang kami tidak kuasa melawan daging kami Tuhan. Terkadang kami juga jatuh di dalam kenikmatan duniawi, di dalam dosa yang sama dan berulang-ulang. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memohon kekuatan baru dari Engkau Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang mencurahkan kasih-Mu, rahmat-Mu buat setiap kami. Memampukan setiap kami untuk boleh datang kepada Engkau. Untuk boleh semakin melekat dengan Engkau. Apapun kondisi kami, ajari kami Tuhan untuk melekat kepada Engkau. Untuk benar-benar mencari Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Setiap hari, setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang terus memampukan kami. Engkau yang terus memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang hari ini berulang tahun, yang di bulan ini berulang tahun. Engkau sendiri yang boleh memberkati mereka Tuhan, dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakannya juga boleh berhasil bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan berkati kami, berkati perjalanan pulang kami, hingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kasih setiamu yang memampukan kami untuk kembali berkumpul di tempat hari ini Kamis mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Kamis depan. Ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, warna yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhenti.